dengan salat fardu seperti salat duha dan salat-salat dalam kondisi tertentu seperti salat sunnah wudhu dan sebagainya. Orang-orang yang berusaha meningkatkan imannya kepada Allah, maka akan terlihat dari peningkatan amal solehnya. Dari contoh pertama, salat terlihat dalam keadaan peningkatan kuantitas salatnya. Karena itu saat kita mengaji menerangkan tentang ayat ketiga dari kalimat wa yuqimunas shalah, maka tafsiran para ulama tidak hanya menunjuk kepada salat fardu, tapi berusaha meningkatkan dengan kuantitas salat sunnahnya. Pun demikian dengan kualitas yang banyak tapi dengan kualitas yang tidak baik, itu juga menunjukkan kurang sempurnanya dalam ibadah. Karena itu salat ini jelas langsung diisyaratkan secara tuntas dalam Al-Quran dengan diksi yang sangat sempurna dengan menunjuk pada peningkatan kualitas. Quran surah ke-29 Al-Ankabut misalnya ayat ke-45 seperti pernah kita uraikan. Ketika Allah memerintahkan kita menunaikan salat, maka diawali dengan pendalaman pemahaman terhadap bacaan-bacaan dan tuntunan-tuntunan gerakan yang pernah diterangkan kepada Rasulullah SAW ketika diberikan perintah untuk menunaikan salat. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu dari kata tilawah, baca, pahami, dan amalkan apa yang telah dipahami itu. Baca, pahami ketentuan-ketentuan sholat yang telah dicontohkan, diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Ya, pahami dulu bacaan-bacaannya. Jangan sampai kita mengucapkan Allahu Akbar tak mengerti, tak paham apa yang diungkapkan. Jangan sampai kita berdoa dalam ruku, sujud tidak mengerti apa yang dibaca. Maka berusaha, kalau sholat kita ingin khusyuk, sholat kita ingin bertambah kualitasnya, maka belajarlah. Turunkan, hari ini saya belajar kalimat-kalimat yang saya baca dalam takbir, iftitah. Besoknya saya belajar memaknai Al-Fatihah. Besoknya saya belajar memaknai doa ruku, doa yang tidak, sampai dengan selesai. Maka silahkan cek bagaimana perbedaan kualitas sholat kita dari sebelum memahami apa yang kita baca dengan setelah mengerti apa yang kita ungkapkan. Akan jauh terasa perbedaannya. Nah, teman-teman sekalian, cara seperti ini itu adalah upaya untuk menunjukkan kepada Allah bahwa kita benar-benar serius menginginkan derajat takwa itu. Maka kita diminta membuktikan kepada Allah. Setelah itu ada level dengan harta benda, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah itu interaksi dengan Al-Qur'an sebagai bukti, ya, ayat-ayat Allah yang diwahyukan pada Rasulullah SAW, dan disitulah bimbingan-bimbingan takwa didapatkan. Cara mengentaskan persoalan, balasan yang Allah berikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang meningkatkan takwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari setiap persoalan. Di situ dirinci lagi apa yang takwa yang harus ditingkatkan. Maka ada ibadah-ibadahnya, semua ada di Al-Quran. Maka diminta kita di ayat keempat untuk berinteraksi dengan Al-Quran, baik memulai dengan cara membacanya, menelaahnya, ataupun berusaha menghafalkannya sehingga bisa kita bawa dalam bimbingan kehidupan kita. Pun demikian yakin dengan kehidupan akhirat. Kalau yakin dengan akhirat, wabil akhirati hum yuqinun, maka kalau yakin dengan akhirat tidak terlampau loba dengan kehidupan dunia. Selalu orientasinya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, merasa didengar oleh Allah kalau bicara, merasa dilihat kalau bersikap, beraktivitas, sehingga dengan itu terukur perbuatan-perbuatan kita, karena kita akan merasa dihisab saat kembali kepada Allah di akhirat nanti. Kalau bisa kita kerjakan semua ini dan menjaga ini, konsisten kita mengerjakan perintah Allah, semua bentuk perintah, meninggalkan larangannya, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, konsisten dengan ini, maka turunlah jaminan Allah di ayat yang kelima itu. Ulaika ada hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita diminta berusaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita. Nah, sekarang apa yang ingin saya katakan adalah, coba kita cek setiap pertemuan kita berada di level mana. Mulai dari sholat kita, amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah dari semua amalan yang pernah dikerjakan oleh setiap hamba saat dia ada di muka bumi, ketika dia beriman kepada Allah, pertama kali dihisab adalah sholatnya. Karena itu, amalan pertama yang disebutkan dalam Al-Quran setelah kata iman itu adalah sholat. Ya, kalimat iman pertama di Al-Baqarah ayat 3. Setelah itu salatnya dulu yang pertama disebutkan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat ini yang akan menjadi standar, parameter ukuran keberhasilan amal-amal lainnya. Idza salahat salaha sairu amali. Jika benar baik salatnya, maka ini akan memberikan isyarat pada penerimaan baiknya amal-amal lain. Wa idza fasadat, jika ada persoalan, buruk, jelek salatnya, maka ini isyarat, sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres pula dengan amal-amal yang lainnya. Kita cek teman-teman sekalian sampai dengan saat ini. Adapun bagi orang-orang yang belum beriman, masih menutup dirinya dari keterhubungan dengan Allah, menutup diri disebut dengan kafir, ya, ataupun para pelaku maksiat, kafar.
ya, yang dia mengaku beriman tapi mengerjakan perbuatan seperti orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku beriman tapi masih belum mau salat, dia masih beriman, mengaku beriman tapi nggak mau zakat, kan, dan amal-amal lain yang tidak dikerjakan oleh orang yang belum beriman. Karena itu redaksinya terkadang menggunakan kata kafar, seperti Quran surah ke-14 ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Jika yang dimaksud dengan kalimat kafar adalah orang-orang beriman yang mengaku beriman tapi belum mampu beramal soleh, tapi belum terdorong untuk beramal soleh, sehingga perbuatan ini diserupakan dengan orang-orang yang belum beriman. Maka dakwahi dengan lembut, ajak dengan baik. Pun demikian bagi orang yang belum beriman, tunjukkan akhlak terbaik kita, ajak dengan mulia, doakan mereka dalam keheningan malam, dan mudah-mudahan itu menjadi salah satu cara terbaik untuk menghujamkan hidayah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka mau kembali kepada kebaikan. Karena pengaruh terbesar itu lingkungan. Kata Allah, isyarat yang sangat tajam, jaga lingkungan sekitaran kita. Lingkungan sekitaran kita. Kadang-kadang apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang kita cerna, itu yang akan dipertanggungjawabkan saat di akhirat nanti. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-17 ayat ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikuti, jangan simak, jangan mudah kemudian ingin memutuskan mengikuti sesuatu yang kita nggak tahu apa kemudian dasarnya, apa informasinya, apa akibatnya. Inna sam'a, sungguh sumber pengetahuan itu terutama pendengaran, kemudian wal basara, penglihatan, wal fuada,